Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kopinfo Newsroom. Presiden Joko Widodo mengecek langsung panen raya di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Presiden menyebutkan kondisi panen tergolong baik sehingga dapat membantu keamanan pasokan beras nasional di tengah kondisi kekeringan akibat Super El Nino. Presiden Joko Widodo pada Jumat 13 Oktober 2023 mengecek langsung panen raya di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Presiden menyebutkan kondisi panen yang ada di wilayah Kecamatan Sukra tergolong baik dengan dukungan oleh irigasi teknis yang baik, sehingga mampu menghasilkan rata-rata 8,6 ton per hektar. Dengan demikian dapat dipastikan produk beras nasional masih baik di tengah kondisi kekeringan akibat Super El Nino. Selain itu, Presiden menyebutkan guna menurunkan dan menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di Bulog. Hingga saat ini cadangan beras yang ada di Bulog sebanyak 1,7 juta ton dan akan datang sebanyak 500 hingga 600 ton lagi ke Indonesia. Dengan artian cadangan pangan Indonesia dalam kondisi aman. Presiden menyebutkan harga jual gabah kini tergolong tinggi, bisa mencapai Rp7.300 per kilogram, sehingga memberi keuntungan kepada petani. Nah, ini yang saya melihat ke bawah itu untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik. Tapi memang turun karena Super El Nino. Tapi masih baik, jadi jangan nanti kita terkondisikan, wah kelihatan ngeri sekali, enggak. Produksi masih baik, tetapi memang terganggu sedikit oleh Super El Nino. Dan 1,7. Cadangan di Bulog 1,7. Dan akan datang lagi kira-kira 500-600 ribu ton. Jadi artinya cadangan pangan kita kondisinya aman. Tapi memang kita butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar, harga bisa turun sedikit demi sedikit. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Demi menekan subsidi LPG, pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas rumah tangga pada tahun 2024 di angka 2,5 juta jaringan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan mengubah Perpres, sehingga memungkinkan pihak swasta untuk ikut dalam pengembangan jaringan gas kota. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai mengikuti ratas bersama Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas rumah tangga untuk mengurangi penggunaan gas LPG, khususnya penggunaan LPG tabung 3 kg. Peningkatan sambungan jaringan gas rumah tangga tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 dengan target mencapai 2,5 juta jaringan. Hal tersebut didasari dengan terus bertambahnya beban fiskal dikarenakan konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. Dan diperkirakan subsidi pada tahun 2023 ini akan mencapai 117 triliun rupiah. Dan sebanyak 594 ribunya pendanaan berasal dari pemerintah, serta 241 ribu dari perusahaan gas negara. Untuk mewujudkan agar tahun 2024 jaringan gas bisa dinaikkan, pemerintah saat ini telah masuk dalam tahapan pengkajian kebijakan pembuatan regulasi yang memungkinkan pelibatan pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nantinya Menteri ESDM akan ditunjuk sebagai penanggung jawab kerjasama KPBU. Presiden juga meminta agar lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG-BD terus didorong. Progres daripada jaringan gas selama ini sambungan rumahnya baru mencapai 835.000 rumah, di mana 241.000 itu dari PGN pendanaannya, sedangkan 594.000 itu dari pemerintah. Nah, tentu Jargas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Nah, caranya tentu merubah Perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota.
Tim Pertamina Mandalika SAG Racing Indonesia optimis jika pembalap SAG Racing Team mampu bersaing dan mendapatkan hasil maksimal di ajang MotoGP Mandalika 2023. Sejumlah persiapan telah dilakukan secara matang, mulai dari teknis hingga kesiapan para pembalap untuk bersaing di sirkuit. Direktur Pertamina Mandalika SAG Racing Team Kemal Syahda-Sution dalam keterangan persnya usai mengikuti acara Meet and Greet pembalap Moto2 Pertamina Mandalika SAG Racing Team Indonesia di Gold Dragon Sedayan Park, Jakarta. Optimis jika pembalap SAG Racing Team mampu bersaing dan mendapatkan hasil maksimal di ajang MotoGP Mandalika 2023. Sejumlah persiapan telah dilakukan secara matang oleh tim Pertamina Mandalika SAG Racing Indonesia untuk berlaga di ajang internasional yang digelar pada 13 hingga 15 Oktober 2023 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah tersebut, mulai dari teknis hingga kesiapan para pembalap untuk bersaing di sirkuit. Para pembalap ditargetkan merebut posisi 5 besar dengan melakukan beberapa persiapan teknis yang matang. Dukungan dan antusiasme pecinta MotoGP tanah air memberikan semangat kepada para pembalap Pertamina Mandalika SAG Racing Team Indonesia untuk tampil maksimal. Kita ini sedang persiapan untuk menghadapi MotoGP Indonesia 2023. Nah, memang kalau persiapan kita dari yang sebelum-sebelumnya, memang sekarang harus lebih matanglah. Persiapan dari tim, kita berharap pembalap-pembalap kita nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita lihat dari data ya, sebetulnya fans MotoGP sendiri itu di Indonesia sangat besar, paling banyak dari Indonesia. Jadi mungkin kedepannya kita harus lebih banyak membuat aktivasi yang lebih kali ya, supaya masyarakat ibaratnya gini ya, bisa lebih mudah kepada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan MotoGP Indonesia 2023 di Lombok, Mandalika 13 sampai 15 Oktober. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan gelaran MotoGP Mandalika 2023, sejumlah komunitas seni dan budaya ramaikan 4 titik lokasi di Pulau Lombok dengan membuka stand pameran dan permainan tradisional. Pameran akan dibuka dari tanggal 11 hingga 15 Oktober 2023. Gelaran balap motor internasional MotoGP Mandalika 2023 akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Oktober 2023 di sirkuit Mandalika. Tak hanya diramaikan oleh pecinta MotoGP, sejumlah komunitas seni dan budaya lokal Bali dan Lombok ramaikan gelaran MotoGP Mandalika dengan membuka stand pameran dan permainan tradisional di 4 lokasi. Melalui pameran seni dan permainan tradisional Taman Budaya, Taman Mayura, Pantai Tanjung Karang, dan Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara. Pameran seni untuk meramaikan ajang balap motor internasional yang bertajuk Berpacu dan Berbudaya ini turut dikampanyekan oleh para pecinta motor dan mobil klasik wilayah Bali, Nusa Tenggara dengan konvoi mengelilingi Pulau Lombok serta menjadikan spot pameran seni budaya sebagai persinggahan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 Provinsi Bali dan NTB, Abi Kusno menyebutkan, pameran ini dibuat sebagai bentuk persembahan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki tiket untuk menonton langsung gelaran MotoGP Mandalika. Ia juga berharap akan lebih banyak orang yang mencintai budaya dan kesenian daerah. Kita ambil momennya MotoGP juga untuk bisa untuk MotoGP kan khusus mereka yang punya tiket akan bisa ke sana. Nah, yang tidak punya tiket untuk nonton ya kita buatkan satu hiburan, satu budaya yang kita tampilin, media pembelajaran dan lain-lain. Jadi inilah untuk masyarakat, untuk pesta rakyatnya kita siapkan di Lombok. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.